teman-teman sekalian, kita sekarang masuk di tema onboarding in export directory sebagai bagian dari program di cluster digital marketing. Jadi kalau kita sudah mempunyai konten yang baik sesuai dengan si target market, dan baik dalam bentuk gambar, foto, video, foto-foto yang menarik tentang produk kita, terus diapain? Ya kan harus dikomunikasikan kan, dikomunikasikan tentu saja tetap ke target market tadi. Jadi kalau target marketnya di luar negeri ya ke luar negeri, kalau target marketnya ada trader di Indonesia ya ke trader yang di Indonesia. Nah, kita bisa menggunakan direktori yang biasa dipakai untuk mempromosikan produk atau perusahaan. Namanya direktori ekspor ya. Antara lain ada www.direktoriekspor.com. Nah, namanya juga di www.direktoriekspor.com. Ini tentu saja adalah direktori yang dipakai untuk mempromosikan perusahaan dan produk-produk ekspor Indonesia. Sehingga siapapun di luar negeri, baik di dalam negeri juga bisa melihat, siapa saja sih atau perusahaan apa saja sih yang ada di Indonesia yang memasarkan produk-produk berkualitas ekspor. Nah, produknya juga harus bagus, tentu saja harus produk-produk yang sudah memenuhi syarat tertentu yang onboarding di sana. Jadi onboarding di direktori ekspor merupakan salah satu upaya kita untuk mengenalkan, mempromosikan, mengkomunikasikan baik produk-produk yang sudah disesuaikan dengan standar ekspor maupun perusahaan-perusahaan yang mengekspor, baik itu perusahaan yang memproduksi maupun perusahaan yang dagang ekspor ya. Jadi direktori ekspor merupakan salah satu tempat yang strategis untuk mempromosikan produk dan perusahaan ekspor kita. Jadi direktori ekspor pada dasarnya adalah website ya, yang isinya adalah data gitu ya, isinya adalah data. Jadi di sana kita bisa cantumkan nama perusahaan, alamat kita, nomor kontaknya, kemudian ya contoh-contoh produk yang sudah kita buat di sana tergantung direktori ekspornya, tetapi banyak direktori ekspor yang juga memberi kesempatan kita menampilkan foto, video, bahkan company profile, katalog, produk dan sebagainya. Ya boleh dikatakan kayak sebuah data besar tentang ekspor yang sudah pernah kita kerjakan, sehingga cukup dengan masuk di satu direktur ekspor tadi, informasi kita sudah tersampaikan. Ya boleh dikatakan direktur ekspor itu merupakan kumpulan dari website-website perusahaan-perusahaan eksportir gitu. Efisien kan, jadi banyak perusahaan bergabung dalam satu direktori ekspor. Banyak dikenal direktori ekspor yang di dunia ini selain tadi www.direktoriekspor.com yang memang dikembangkan oleh sekolah ekspor. Ada juga misalkan kalau kita lihat yang besar itu ada Alibaba.com misalkan gitu ya. Di situ kan terkumpul itu perusahaan-perusahaan. Tadinya Alibaba.com banyak berisi perusahaan-perusahaan yang ada di China gitu ya. Ini kelanjutan dari atau mirip serupa dengan ada madeinchina.com gitu. Nah, itu kumpul di sono gitu. Tapi kemudian dikembangkan sebagai sebuah direktori ekspor yang besar sehingga perusahaan dari seluruh dunia masuk di sana. Masuk di alibaba.com gitu. Sehingga di sana kemudian terjadi tempat komunikasi antara pembeli dan penjual ya. Meskipun kalau kita bicara direktori ekspor sebenarnya ini tidak dikelola sebagai marketplace yang e-commerce yang dagang ya. Meskipun sekarang ini sudah mulai nyerempet juga, overlap gitu ya. Tetapi pada dasarnya direktori ekspor itu tempat mempromosikan, tempat mengkomunikasikan, bukan tempat dagang ide asalnya ya. Kita juga kenal misalkan ada inaexport.com, ada juga inaaccess.com. Ini adalah direktori yang memang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, baik itu Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri gitu, yang untuk mempromosikan ya perusahaan-perusahaan dan produk-produk Indonesia. Jadi kita bisa memanfaatkan itu direktori ekspor yang ada di
baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Jangan khawatir, tuh kan itu kan dibuat di Indonesia, ya nggak apa-apa. Kan yang namanya website bisa dibuka di mana saja kan. Nah tentu saja kita perlu juga mencari direktori yang sesuai dengan target market kita ya. Ya katakan kalau kita ingin mempromosikan produk kita di kalangan orang-orang Indonesia di luar negeri gitu kan, banyak sekarang diaspora ada di mana-mana kan gitu kan. Nah, menggunakan direktori-direktori yang khas Indonesia seringkali sudah cukup memadai ya. Selain juga biayanya hemat dan customer service-nya juga biasanya lebih kooperatif ya kan sesama orang Indonesia gitu. Gua mau begini, ya boleh gitu. Tapi nggak mau bayar gitu. Ya silakanlah komunikasi dengan pengelola dari direktori ekspor ya. Jadi kita sesuaikan penampilan kita di direktori ekspor dengan tujuan target market atau target negara yang kita ingin tuju. Ada juga direktori ekspor yang sekaligus juga sebagai pusat data ya. Contohnya trade map lah ya. Trade map kan isunya banyak data-data yang sudah dikumpulkan dari lembaga-lembaga yang ada di dunia yang terkait dengan perdagangan internasional. Nah, di sana kita bisa selain melihat data perdagangan antar negara untuk produk-produk tertentu, di situ juga ada direktori ekspornya juga gitu. Ada satu bagian yang menjelaskan tentang atau menginformasikan tentang perusahaan-perusahaan utama di dunia. Jadi kita bisa juga cari data di sana. Jadi artinya begini loh, kalau kita bicara direktori ekspor itu kan sebenarnya kumpulan dari data perusahaan dan produk kan di satu website atau bagian dari website. Bermanfaat untuk siapa? Bermanfaat buat eksportir ya atau calon eksportir, tapi juga bermanfaat buat calon importir ya, karena nggak usah repot-repot nyari satu-satu, datang ke sana bisa lihat tersedia banyak informasi tentang pemasok-pemasok dari berbagai negara. Tapi juga bisa kita melihat kompetisi di sana kan, kita juga sekaligus lihat nih teman-teman yang baik di dalam negeri kita sendiri maupun yang di negara lain yang sedang berebut masuk ke satu negara tertentu gitu. Nah, di sana kan kita berkompetisi tuh. Dari situ kita bisa lihat juga berkaca kepada mereka gitu ya. Ada juga direktur ekspor yang memberi kesempatan kita menampilkan harga-harga Alibaba.com gitu, menampilkan harganya. Kan sekaligus juga kita bisa melihat nengok kompetitor lagi jualan apa, jual berapa harganya, kan gitu ya. Tapi jangan lupa, itu kalau kita melihat dari aspek pembeli atau dari aspek kompetisi. Tapi jangan lupa loh ya, kita juga diperhatikan orang lain. Jadi hati-hati juga naruh informasi di direktori ekspor itu di satu sisi itu penting ya, tapi sisi yang lain juga jangan lupa itu membuat kita jadi transparan, telanjang di depannya kompetitor-kompetitor kita. Ya kalau di era sekarang nggak apa-apa, transparansi seperti itu tuh menjadi sesuatu yang membuat kita jadi bisa lebih cepat maju sebenarnya. Jadi jangan khawatir juga memang kalau menampilkan sesuatu di direktori ekspor, waduh nanti saya dicontoh, nanti di copy. Sudah banyak terjadi sebenarnya ya. Tapi ya itulah dinamika zaman sekarang ya kan. Kalau di masa lalu kita sering mendengar, waduh gua baru muncul di satu direktori ekspor, besoknya produk saya udah beredar di tempat lain banyak. Jadi malah nggak jadi beli ke gua deh, dia beli di tempat lain ya. Gimana tuh? Kalau gitu saya nggak usah tampilin deh informasi tentang perusahaan saya, produk saya, nanti ditiru. Nah kalau kita takut begitu terus ya nggak pernah dagang, kita nggak pernah ekspor. Karena pada dasarnya semua informasi yang ada itu sekarang ini di era digital dengan mudah tersebar ke sana kemari. Hal-hal yang sifatnya rahasia pun juga bisa diviralkan oleh orang lain, bukan oleh kita. Dari pada posisi seperti ini kita harus punya satu sikap yang positif gitu ya. Ya memang ada kalanya menyampaikan sesuatu di pusat informasi publik seperti di direktori ekspor memang bisa membuat informasi kita tersebar, tapi ya itu tujuannya. Makanya hati-hati aja kalau mau naruh di sana, harus berkaca gitu. Seandainya saya jadi kompetitor atau jadi orang atau jadi perusahaan yang tidak satu garis dengan kita, dia akan ngapain ya. Nah, informasi seperti itu perlu kita sampaikan. Jadi kalau kita mengkomunikasikan sesuatu di direktori ekspor, juga di media komunikasi yang lain,
kita tuh harus berkaca gitu. Seperti seperti saya lagi ngomong sama teman-teman sekalian kan gitu ya. Kalau saya ngomong sama teman-teman di kepala saya harus juga sekaligus ini yang lagi dengerin gua lagi ngapain ya? Oh, dia lagi ngeliatin apa ya? Anggap aja itu berkaca gitu. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan audien kita harus berkaca, audien akan memperhatikan kita dari sisi apanya. Mungkin dia tertarik, mungkin dia nggak tertarik, mungkin dia memperhatikan aspek apanya, mungkin dia memperhatikan aspek ya bisa suaranya atau gambarnya. Itu jadikan sebagai tempat berkaca. Jadi berkomunikasi di era digital, ya namanya juga digital marketing, itu memang membutuhkan satu kreativitas, tapi jangan lupa nomor nolnya itu kontennya dulu. Apa yang mau dikomunikasikan, ya kan? Kemudian membutuhkan kreativitas, membutuhkan inovasi, dan membutuhkan sesuatu yang baru terus dari waktu ke waktu. Jangan lupa loh, pelanggan kita itu atau audien kita bosenan loh ya kan? Kalau yang dilihat itu terus, yang kita tampilkan di Directory Export dari hari pertama, hari ke-100, hari ke-1000, hari ke-2000, sepanjang tahun, bertahun-tahun itu terus. Gak ada yang mau nonton lagi, ya kan? Saya udah lihat katanya, tapi informasinya sama, tapi disampaikan dengan cara lain. Bajunya lain, atau cara ngomongnya lain, suasananya lain, gambarnya situ lain. Ini ada yang baru nih. Meskipun dia bilang, ya sama lagi. Tapi paling nggak sudah tertarik dulu, ya kan? Membangun kesan pertama itu menjadi hal penting. Jadi jangan lupa diperbarui terus konten yang ada di Directory Export kita gitu. Jangan dibiarin begitu doang dan diperbaiki ya. Jadi di refresh terus, tapi diperbaiki terus dari waktu ke waktu, disesuaikan. Nah sekarang banyak menggunakan ya katakan pakai 3D atau pakai macam-macam cara-cara yang lain, pakai endorser, silakan saja ya. Jadi Directory Export merupakan salah satu cara kita berkomunikasi di era digital marketing sekarang, dan ini penting untuk membuat produk kita, perusahaan kita lebih dikenal, dan kemudian diminati di pasar internasional.